Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media kita. Channel kita merupakan channel dari dunia pendidikan dan juga pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi bersama saya, Endang Widyastuti. Sebelum kita mulai kepada pembelajarannya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan kemudian like agar channel media kita tetap maju dan berkembang. Sebelum dan sesudah belajar, diingat jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Mari kita saksikan videonya. Kita berjumpa kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan menurut habitatnya. Adalah materi tema 2 di subtema 1 pembelajaran 3 kelas 6. Adapun KD dimuatnya adalah 3.3.1 menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, apa kalian tahu tanaman apa ini? Betul sekali, ini adalah tanaman teratai. Teratai memiliki daun yang tipis dan lebar, yang membuatnya menjadi terapung di atas permukaan air. Mengapa bisa demikian? Karena hal ini terjadi teratai beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian tubuh dan alat-alat tubuh terhadap lingkungan. Sebagai contoh, adanya bentuk daun dan akar pada tumbuhan yang berbeda-beda, juga bentuk paruh burung ataupun kaki burung yang berbeda-beda. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian dari fungsi kerja organ tubuh. Sebagai contohnya, manusia mengeluarkan keringat saat kepanasan, atau juga berbagai macam fungsi dari organ pencernaan pada hewan herbivora. Adaptasi yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah bentuk penyesuaian dari perilaku makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan. Sebagai contohnya, penyamaran warna tubuh dari bunglon ataupun tanaman jati yang meranggas saat musim kemarau. Nah, adaptasi tumbuhan bisa dibedakan berdasarkan ketersediaan air di habitatnya atau di lingkungan tempat tinggalnya. Jenis tumbuhan pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan dengan ketersediaan air yang tinggi. Sebagai contohnya adalah di ekosistem air tawar. Ciri khusus dari tumbuhan hidrofit adalah memiliki rongga udara pada batang dan juga tangkai daunnya. Daunnya yang lebar dan tipis, kemudian sebagian tubuhnya terapung di atas permukaan air, dan akarnya kecil-kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Contoh dari tumbuhan hidrofit. Yang pertama ada eceng gondok. Kemudian ada hidrilla. Dan juga ada apu-apu atau kiambang. Terakhir yang sudah sering kita lihat adalah teratai. Jenis tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat bertahan hidup di kelembaban yang tinggi, misalnya di hutan hujan tropis.
Tumbuhan higrofit mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu berdaun tipis dan lebar, lalu mempunyai banyak stomata untuk mempercepat transpirasi. Batang pada umumnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Lalu daun mudanya pada umumnya menggulung dengan tangkai daun yang panjang. Contoh dari tumbuhan higrofit. Ada tanaman paku. Di sini terlihat bahwa daun mudanya menggulung. Kemudian lumut, kemunting, daun ungu, dan yang terakhir ada dedalu atau gandarusa. Masuk ke jenis tumbuhan terakhir, yaitu tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang bertahan hidup pada lingkungan dengan ketersediaan air sangat sedikit atau dalam kondisi kering. Ciri khusus dari tumbuhan xerophyt adalah permukaan tubuhnya dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Batangnya tebal dengan jaringan spon, sehingga mampu untuk menyimpan air. Daunnya sempit, bahkan berbentuk jarum ataupun duri, untuk menghindari terjadinya transpirasi. Kemudian, akarnya yang panjang membuat tumbuhan xerophyt mampu untuk menjangkau air dalam jarak yang jauh. Kita lihat contoh dari tumbuhan xerophyt. Yang pertama ada kaktus, kemudian pohon kurma, lidah buaya, dan juga lidah mertua atau sansevieria. Dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih memahami materi tadi, mari kita sama-sama lengkapi diagram Fryer berikut ini. Yang pertama adalah diagram Fryer tentang cara tumbuhan menyesuaikan dirinya dan juga cara tumbuhan melindungi dirinya. Ini ada di dalam buku tema kalian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan dirinya. Kalian dapat mengisinya yang pertama dengan pohon jati, lalu kaktus, eceng gondok, bakau, pohon cemara, dan juga tanaman paku. Isikan ciri khusus dari tumbuhan-tumbuhan tersebut terkait dengan cara tumbuhan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Kita beralih ke diagram Fryer yang kedua, yaitu tentang cara tumbuhan melindungi dirinya. Dapat mengisinya yang pertama dengan mawar, yang kedua bambu, ketiga singkong karet atau dikenal dengan nama daerah gadung, yang keempat nangka, 5 bunga bangkai, dan yang terakhir kelapa. Demikianlah pembahasan tentang adaptasi tumbuhan menurut habitatnya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.